Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur oleh Allah masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Kita bareng-bareng akan membahas sebuah judul kelihatannya sederhana, sepele, tapi sebenarnya amat sangat mantap sekali untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah. Judulnya ialah jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Menurut saya judul ini juga sama kalau kita rubah menjadi jangan remehkan keburukan sekecil apapun, sama. Dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, kemudian nanti kita sampaikan intisarinya, pokok-pokoknya. Bahkan ini metode yang tidak lazim, akan saya cicil sebutkan dulu kesimpulannya. Bahwa kalau dalam hidup ini kita mesti menghidupkan semangat, maka semangat kita adalah mengamalkan dan semangat meninggalkan. Itu aja dalam hidup ini. Mengamalkan amal soleh yang besar sampai yang sekecil apapun, dan meninggalkan amal toleh. Toleh itu kebalikan soleh, yang besar sampai yang sekecil apapun. Itulah semangat kita, dan itulah kesimpulannya sebenarnya itu. Dalam hidup ini secara total, secara keseluruhan, hanya itulah intinya. Saya ulang, kita semangat mengamalkan dan kita semangat meninggalkan. Semangat mengamalkan amal soleh yang besar sampai yang sekecil apapun. Dan semangat meninggalkan amal soleh yang besar sampai yang sekecil apapun. Nah, sekarang setelah kita hidupkan semangat kita mulai hari ini dan seterusnya, sedemikian rupa sekarang kita akan melihat, mendalami firman-firman Allah berkenaan dengan judul di atas. Ini ada 4 ayat Al-Quran, saya nukil, ada yang panjang tetapi diambil yang pas dengan judul kita ini. Yang pertama dari surah Al-Zalzalah ayat 78, ini utuh kita ambil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, ini untuk pengecilan, amal kecil, seberat zarrah pun kebaikan itu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, kejahatan yang kecil sekali, niscaya dia akan melihatnya, melihat balasannya pula. Artinya para pendengar rahimakumullah, amalan kita itu baik amalan lahir atau amalan batin, baik pula amalan yang saleh atau yang thaleh, besar atau kecil, tetap mutlak pasti akan Allah perhitungkan balasannya. Yang baik balasannya baik, mungkin dunia, mungkin yang pasti akhirat. Yang jelek juga jelek, mungkin dunia dan pasti akhirat. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Ini ayatnya panjang, kita ambil ini. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Artinya apa?
kebaikan yang besar ataupun yang kecil kita amalkan, kita lakukan, kita laksanakan, maka Allah tetap akan memberikan perhitungannya, yaitu balasannya. Ini saya ingatkan, ini firman Allah loh ya. Jadi wajib kita imani, dan kalau ini kita imani lalu kita amalkan, pasti akan baik akibatnya. Firman Allah yang ketiga di surah Al-Baqarah lagi ayat 270. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja yang kamu nafkahkan, besar kecil apa saja ya, atau apa saja yang kamu nazarkan, mau nazar berbuat baik atau mau nazar berbuat buruk, sekecil atau sebesar apapun, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui itu maksudnya Allah pasti akan memberikan perhitungan, akan memberikan balasan. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasan juga buruk alias menyedihkan. Terakhir di surah Saba. Surah Saba ayat 39 Allah juga firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, barangnya apa saja, ukurannya juga apa saja, besar, kecil, barangnya apa saja, maka Allah akan menggantinya. Jadi berarti ini arahnya barangnya baik ya, kita nafkahkan, kita infakkan, kita keluarkan, maka Allah akan menggantinya pasti dengan menggantinya yang baik. Oh bisa juga ya, kalau yang dikeluarkan itu barang yang buruk, maka Allah juga akan menggantinya. Tentu gantinya juga sesuatu yang buruk, tidak menyenangkan. Dari 4 ayat ini jelas ya, segala sesuatu atau segala amalan baik atau buruk, besar atau kecil, Allah akan buat perhitungannya, yaitu perhitungan pemberian balasan. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan lihat sabda-sabda junjungan kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis panjang, mungkin akan saya langsung awali, langsung tidak lanjut Arabnya tapi keterangannya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaihi. Sebelum saya terjemahkan, begini ya, dari hadis ini insya Allah kita akan mengetahui ibadah terbesar itu apa pangkalnya, dan ibadah paling kecil itu apa pangkalnya. Saya istilahkan pangkalnya ya kan, dari pangkalnya akan berkembang ibadah-ibadah itu. Nah sekarang kita lihat terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Paling utamanya, ini pangkal terbesarnya, paling utamanya adalah ucapan. Hanya ucapan. Ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dari sini akan berkembang ibadah-ibadah yang lain. Tapi pangkalnya, afdalnya, utamanya ada tahlil la ilaha illallah. Dan paling sederhananya adalah membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan. Contohnya apa sesuatu yang berbahaya dari jalan? Ini ukuran kecil, misalnya secuil beling atau duri di jalanan bisa membuat sakit orang. Bahkan lebih kecil dari itu saya punya contoh, yaitu serawang laba-laba yang di jalan. Kalau ada orang lewat terus nyangkut di mata, di muka, itu mengganggu. Maka sebelum ada orang lewat kena itu, kita bersihkan dulu, nah, supaya orang
wajahnya tidak kena sawang. Ini sudah termasuk amal soleh yang Allah perhitungkan. Lalu ditutup oleh Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman pula. Tentu rasa malu yang tepat sasaran, tepat tempatnya. Bukan mau berbuat baik malah malu. Diajak jamaah ke masjid, oh saya nggak malu ketemu Pak Anu, ini salah. Tetapi malu untuk berbuat tidak baik, malu berbuat yang tidak wajar, inilah bagian dari iman. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, hadisnya adalah dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, akhrajahu Muslim. Sebelum saya terjemahkan, saya beri keterangan begini. Abu Dzar, sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah diomongi, dinasihati dengan tekanan yang sangat keras karena memakai nun taukid. La tahqiranna. Jadi Abu Dzar dilarang, yang artinya begini, jangan sekali-kali kamu meremehkan, jangan sekali-kali kamu merendahkan minal ma'rufi, suatu kebaikan, syai'an, sedikit pun, sekecil apapun. Terus dicontoh oleh Rasulullah, walau antal akhaka biwajhin talqin. Jadi contoh ma'ruf, amalan yang ma'ruf itu adalah sekalipun misalnya kamu akan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, tidak merengut. Jadi karena mau bertemu saudaranya lalu berusaha bisa tersenyum, ini ibadah yang diperhitungkan oleh Allah SWT pahalanya. Walaupun kelihatan itu kecil, ringan, tetapi tidak boleh kita remehkan. Para pemirsa rahimakumullah, hadis ketiga dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, akhrajal Bukhari wa Muslim. Wah, ini hadis yang luar biasa, pendek tapi amat sangat penting dan boleh kita kias kepada hadis ini apapun yang sesuai ya. Karena artinya begini, Adi bin Hatim mengatakan bahwa Adi bin Hatim ini telah mendengar Nabi SAW bersabda. Sabdanya apa? Ittaqun naro, tangkislah oleh kalian semuanya api neraka. Jadi maksudnya kalau dimasukkan neraka, tangkis, jangan bisa sampai masuk neraka. Walau bisyikki tamroh, sekalipun dengan satu biji kurma. Jadi bersedekah dengan satu biji kurma itu amalan yang kecil kelihatannya, tetapi bisa sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Misal kita sendiri kelaparan, punya satu kurma, kita makan saja nggak kenyang, kita kasih pada orang yang membutuhkan. Ini tentu kecil tapi hakikat besar. Kita berikan kepada orang yang sangat butuh, kalau nggak kita kasih mungkin pingsan. Dengan satu kurma, karena kurma kita ada beberapa, ya kita kasih satu. Ini juga menjadi sangat besar nilainya karena kondisi orang yang menerimanya luar biasa berkesulitan untuk makan. Jadi ini hadis ini akhrajal Bukhari wa Muslim, ditakhrij, dikeluarkan, dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Lalu yang keempat, nih hadis yang saya maksud panjang tadi, mungkin nanti tidak. Ini untuk melihat yang kecil itu contohnya apa, yang besar malah nggak dicontohkan yang besar ini. Tapi nanti akan terlihat. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala anna nasan min ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sejumlah sahabat Rasul pradul ngadu pada Rasul SAW begini, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu bisa sangat mudah untuk mendapat pahala yang besar. Ini berarti iri ya. Maka mereka itu sahabat-sahabat ini yang miskin, ini sahabat yang miskin ini mengadu pada Rasul, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya dari sahabat-sahabat ini sangat mudah untuk dapat pahala besar.
Terus mereka merinci, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Begitu. Mereka memberikan budak, kami tidak bisa memberikan budak. Jadi kalah di sedekah, kalah di memberikan budak. Karena apa? Tidak punya harta. Nah, bla 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 bla. Akhirnya Rasulullah diberi jalan keluar. Beliau bersabda, bukankah Allah telah membuat jalan bagi kalian untuk bisa bersedekah? Terus beliau terangkan, setiap satu tasbih sedekah, satu tahlil la ilallah sedekah, satu takbir Allahu Akbar sedekah, satu tahmid alhamdulillah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Begitu jalan Rasulullah. Jadi tidak tentu sedekah dengan harta yang besar. Bahkan Rasulullah lanjutkan, wa fi bud'i ahatikum sedekah. Dalam kemaluan tiap-tiap kalian itu sedekah juga. Nah, sahabat yang miskin tersentak. Lalu berkata, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kalau di antara kita ini memenuhi keinginan syahwatnya itu sudah bersedekah? Nah, Rasulullah jawabnya sangat harus kita logikakan, kita fahami. Maka beliau bersabda begini jawabnya ini. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Gimana pendapat kalian? Kalau syahwatnya itu diletakkan tidak pada tempatnya, artinya berzina, dosakah? Para sahabat tadi serentak jawab, bala, benar Rasulullah akan dosa. Maka beliau balik lagi. Demikianlah kalau syahwatnya itu diletakkan pada tempatnya, artinya pada pasal yang sah, maka baginya adalah pahala. Jadi jima, koitus yang sah, yang halal itu bagi Rasulullah dan akhirnya bagi kita semuanya adalah ibadah, amal saleh yang diperhitungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Muslim tadi dari Abu Dzarin Al-Ghifari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para pemirsa rahimakumullah, kalau kita simpulkan begini, jawaban Nabi ketika didesak terus oleh para sahabat tadi yang miskin-miskin, orang kaya itu wah nasibnya baik sekali Rasul, gimana itu kami kapan baiknya begitu keadaan ekonomi? Maka Rasulullah jawab dengan ayat Quran. Saya cek ayat Quran itu ada di 3 tempat. Ayat Qurannya adalah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kehendak Allah tidak boleh kita tantang, kita lawan, kita kritik, kita protes, tidak bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi membuat si fulan kaya, si fulan miskin, inilah kehendak Allah. Kalau kita di tempat yang orang miskin, kehendak Allah. Kita di tempat orang kaya, kehendak Allah. Dua-duanya ada campur tangan kemahasucian zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Miskin dari Allah, kaya dari Allah. Nah, ini dzalika fadlullah yu'ti may yasha ada di surah Al-Maidah 54, lalu Al-Hadid 21 dan surah Al-Jumu'ah ayat 4. Maka berarti ini juga pelajaran besar bagi kita semuanya, sabar. Dalam kondisi kaya ya sabar, kondisi miskin juga sabar. Terus amal saleh atau amal thaleh sekecil apapun pasti Allah akan berikan balasannya. Tadi ya, maka semangat kita, kesimpulan tadi sudah saya cicil disampaikan. Semangat kita kaum muslimin muslimah mukmin mukminah ada semangat mengamalkan dan semangat meninggalkan. Mengamalkan kebaikan yang besar sampai yang sekecil apapun. Tidak ada jeda dalam hidup ini kecuali kita berniat melakukan kebaikan. Makan, minum, tidur, meniduri, lalu istirahat, lalu jalan-jalan, olahraga dan sebagainya adalah kebaikan. Jangan sampai lupa niatnya adalah lillahi ta'ala. Makan lillahi ta'ala, kuliner lillahi ta'ala dan seterusnya. Tidak ada jeda istirahat juga namanya jeda, enggak. Istirahat juga kebaikan. Tidur kayaknya jeda, enggak, tidur juga kebaikan, maka itu juga termasuk amal soleh. Dan semangat menjauhi meninggalkan
amal keburukan sebesar sampai sekecil apapun kita jauhi, kita niatkan. Tidak ada jeda dalam hidup ini kecuali mengamalkan amal soleh besar sampai yang kecil, meninggalkan amal buruk yang besar sampai yang kecil. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.